Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini kita ada tentang hukum halal dan haram, yaitu mempelajari tentang sebab-sebab halal dan haramnya suatu barang ataupun suatu pekerjaan dan benda dalam kehidupan kita. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang sebab-sebab halal dan haram dalam syariat Islam. Siswa dapat meningkatkan keterampilan analisis siswa dalam memahami dan mengevaluasi informasi tentang hukum Islam, dan siswa dapat meningkatkan kemampuan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebab-sebab halal dan haram sesuatu barang itu bisa disebabkan oleh tiga sesuatu. Yang pertama ialah zat asalnya, sifat asalnya, dan prosesnya. Zat asal, keharaman sesuatu itu karena zat asalnya, seperti bangkai darah dan babi dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakan, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu merupakan keringanan dari Allah apabila kita tidak menemukan sesuatu makanan yang halal yang bisa kita makan, tapi itu hanya terbatas dan hanya sekedar dalam keadaan terpaksa dan tidak menginginkannya. Kemudian zat yang diharamkan seperti contoh babi, darah, dan bangkai, dan tidak hanya terbatas pada tiga ini saja, seperti mungkin ada hewan yang dikiaskan dengan babi seperti anjing ataupun hewan-hewan yang bertaring, itu sama saja. Kemudian ada lagi adalah sifat asal, seperti perbuatan buruk, jahat, syirik. Buruk adalah contoh perilaku seperti ghibah, jahat seperti perilaku mencuri, dan syirik seperti ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu hal haram dilihat dari prosesnya, bisa disebabkan oleh proses, yaitu pembuatan pengerjaannya ataupun cara mendapatkannya akan menentukan sesuatu itu bisa halal ataupun haram, kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya itu haram tidak bisa dirubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Kemudian contohnya seperti makan dengan bahan utama daging babi. Semua yang berasal ataupun muncul daging babi itu adalah haram, meskipun dengan cara apapun tetap tidak akan bisa menjadi halal karena itu adalah zat asalnya.
Kemudian zat dan sifat asal halal namun prosesnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh seperti kita membeli gurame bakar dari sebuah restoran, tetapi tempat yang digunakan untuk membakar gurame tersebut adalah bekas dari membakar daging babi. Maka ikan gurame yang semula halal bisa menjadi haram. Tapi itu bisa menjadi halal apabila tempat dari membakar gurame tersebut disucikan 7 kali. Kemudian zat halal yang diperoleh dengan cara sifat yang buruk. Seperti kita dapat uang dengan jual beli yang awalnya hukumnya jual beli itu halal, namun dengan cara mengurangi timbangan maka menjadi haram karena itu termasuk perbuatan riba yang dilarang oleh agama dan itu juga mengandung dosa. Selanjutnya tentang penerapan halal dan haram bisa melalui sikap, perilaku ataupun konsumsi makanan dan minuman ketika kita lakukan sehari-hari. Penerapan halal haram yang pertama yaitu dalam sikap. Seperti ketika kalian tuh makan nasi dan tidak dihabiskan. Kemudian nasi tersebut kalian buang ke tempat sampah dan itu masih banyak. Itu merupakan perbuatan haram karena kita telah membuat mubazir makanan. Karena di luar sana masih banyak orang yang ingin makan dengan enak, tapi kita malah membuangnya dengan seenaknya sendiri. Penerapan yang kedua adalah dalam perilaku. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, dolim kepada lingkungan yang dapat merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadi bencana yang dapat merugikan orang lain. Itu merupakan perilaku yang buruk yang harus kita hindari dan itu bisa bernilai haram karena merugikan orang lain. Penerapan halal haram yang ketiga adalah dalam konsumsi, seperti kita mengonsumsi produk halal. Pemeriksaan bisa meliputi bahan, alat, tempat, dan proses pembuatan. Ini dalam hal makanan dan minuman. Kita bisa melihatnya dari kemasan tersebut, biasanya bisa sudah tertanda halal ataupun itu haram untuk dimakan. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang jaminan produk halal yang dikeluarkan oleh BPJPHI. Itu anak-anak materi hari ini tentang sebab-sebab halal dan haram. Marilah kita biasakan dengan mengonsumsi ataupun berperilaku ataupun dan sebagainya dengan cara yang halal, karena itu bisa memengaruhi tubuh kita untuk giat beribadah dan perbuatan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.